Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya akan menyampaikan kuliah umum tentang manajemen bintang, di mana manajemen bintang ini adalah salah satu solusi untuk menuju kemakmuran masyarakat secara holistik berbasiskan integrasi online, dan terdapat 9 pilar utama yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nama saya Caktindra Gunawan, SEMM PhD. Saya adalah dosen Pascasarjana Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, Indonesia. Kuliah umum ini akan saya sampaikan untuk kebermanfaatan bagi terutama pengembangan atau peningkatan dari sumber daya manusia di berbagai negara dalam upaya mencapai kemakmuran secara total, berbasiskan 9 pilar yang akan saya sampaikan. Di sini akan saya sampaikan 9 pilar dari manajemen bintang, yaitu 9 pilar strategi manajemen pemimpin negara mengantarkan rakyat menjadi makmur dan terkuat di dunia. Yang pertama adalah pilar yang utama adalah moral pemimpin. Nah, di dalam moral pemimpin ini akan dikelilingi oleh holy persons, yaitu orang-orang yang suci, begitu ulama, pendeta, romo, dan lain-lain sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing para pemimpin yang suci, serta anak yatim piatu di dalamnya juga termasuk holy persons. Dan ini negara harus berkuasa di atas pengusaha dan penguasa yang ada di dalam sebuah negara. Di dalam konteks pemimpin yang berbasiskan moral ini pemimpin negara dikelilingi orang-orang yang suci tanpa meminta imbalan jabatan, keuangan yang berlebih, dan hasrat duniawi yang tinggi. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Tuhan atau pahala di akhirat saja. Orang-orang suci ini antara lain para tokoh berbagai agama di negara tersebut, misalnya ulama, pendeta, uskup, pastor, biksu, dan lainnya. Jadi mereka, orang-orang suci itu, dipilih dan ditugaskan oleh kelompok-kelompok agama dengan tugas selama periode tertentu, selama pemimpin negara menjabat. Ini bisa presiden, bisa perdana menteri, bisa raja, ratu, emir, dan seterusnya. Ini sesuai dengan agama negara masing-masing. Karena setiap negara memiliki sebutan untuk pemimpin negaranya. Nah, ini tentu saja penunjukan holy persons atau orang-orang suci ini sesuai dengan peraturan konstitusi di negara tersebut. Di samping itu, orang-orang suci ini juga harus ada perwakilan anak-anak yatim piatu yang mewakili tiap provinsi di negara tersebut. Jadi sangat luas ya, bukan hanya di satu provinsi tapi diwakili. Dan mereka ditugaskan di istana negara atau di tempat pusat pemerintahan yang selalu menemani presiden atau perdana menteri atau raja, ratu, dan seterusnya sesuai dengan konteks negara masing-masing, sebutan untuk pemimpin negara. Nah, adapun tugas dari orang-orang suci dan anak-anak yatim piatu adalah yang pertama, ini mendoakan pemimpin negara tersebut agar selalu dekat dengan Tuhan, dan tentu saja didoakan untuk dilindungi oleh Tuhan dari segala macam mara bahaya selama pemimpin negara memimpin dalam periode waktu tertentu, misalnya 5 tahun atau berapa tahun sesuai dengan konstitusi dari negara tersebut. Kedua adalah mengingatkan pemimpin negara agar selalu beribadah lebih banyak
beribadah kepada Tuhan di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pemimpin negara tersebut. Yang ketiga adalah mengajak pemimpin negara untuk selalu memperhatikan rakyat yang kekurangan dan membutuhkan. Jadi ini pemimpin negara ini selalu diajak oleh holy person, itu orang-orang atau ring satu tadi itu, untuk selalu memperhatikan rakyat yang kekurangan dan membutuhkan. Yang keempat, setiap waktu tertentu di istana negara diadakan doa bersama, pemberian sedekah atau charity kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga suasana istana dan pemimpin negara beserta jajarannya akan lebih adem, tenang, damai, serta dapat mengambil keputusan penting negara secara tepat dan bijaksana. Yang kelima, memberikan penghiburan rohani dan nasihat-nasihat yang bijak kepada pemimpin negara dan jajarannya agar tidak terus larut dalam kesedihan. Jadi misalnya ada permasalahan yang hebat di sebuah negara, entah itu krisis pangan, krisis perang, dan sebagainya, bencana alam, dan masalah-masalah yang krusial, dan ini membuat rakyat menjadi sedih dan juga pemimpin negara menjadi sedih. Maka dengan adanya penghiburan rohani dan nasihat-nasihat yang bijak dari holy persons tadi atau orang-orang suci tadi kepada pemimpin negara, maka kesedihan dan kecemasan serta kekalutan dalam menghadapi permasalahan akan berkurang. Yang keenam, menjadi penasehat utama pemimpin negara. Nah, disinilah letak bedanya di manajemen bintang. Manajemen bintang ini adalah bahwa para penasihat utama di sebuah negara itu adalah justru orang-orang yang suci, yang tidak mementingkan uang, tidak mementingkan pujian, tidak mementingkan duniawi, tapi mereka mementingkan akhirat. Nah, sehingga penasihat utama dari ulama yang diutus ya oleh kelompok-kelompok agama tersebut, kemudian pendeta yang diutus oleh kelompok agama yang ada di negara itu, atau romo atau pastor dan seterusnya, itu mereka benar-benar mengedepankan rohani, sehingga penasihat utamanya adalah mereka. Jadi bukan orang-orang yang apa ya istilahnya diambil dari yang bukan holy persons. Tidak berarti bahwasannya di luar holy person orangnya nggak baik. Ya tentu saja baik, misalnya menteri-menteri juga baik, penasihat-penasihat juga baik, tetapi ring pertama dalam konteks manajemen bintang ini adalah apa holy persons, orang yang suci. Dan mereka itu tentu mengedepankan nilai rohani, spiritualitas, nilai kebaikan dalam urusan negara, otomatis ya dibandingkan dengan nilai-nilai keserakahan atau greedy ya, ketamakan, dan unsur-unsur duniawi lainnya. Sehingga ini dijamin, pasti dijamin bahwasanya penasehat utama dari para presiden di negara-negara di dunia ini, ataupun raja atau ratu atau emir, pokoknya pemimpin negara itu akan benar-benar didampingi oleh penasihat yang benar-benar utama ya, dan mengedepankan rohani tadi. Penempatan holy persons atau orang-orang yang suci beserta anak-anak yatim piatu tidak hanya di lingkungan istana negara, namun juga ditempatkan di gedung-gedung seluruh aparatur pemerintahan, mulai dari gedung kementerian, gubernur, wali kota, bupati, camat, pemimpin militer juga, kepolisian, hingga kepala desa. Sebagai tingkatan paling bawah dalam struktur pemerintah negara adalah otomatis ada kepala desa, dan ini tetap didampingi oleh orang-orang yang suci atau holy persons tadi. Hal ini dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang moralitas negara. Jadi ada undang-undang yang khusus mengatur moralitas negara. Dan otomatis pembagian dan penempatan holy person untuk orang-orang yang suci ini serta anak-anak yatim piatu itu dapat ditentukan jumlah personelnya masing-masing sesuai dengan peraturan negara yang ada. Dengan dikelilingi para holy person ini dalam ring 1 di level pemimpin negara hingga level pemimpin desa yang paling bawah, maka akan menjadi sebuah lingkaran cahaya kebaikan. Wah, ini positif dan selalu memberi dampak yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Otomatis ya, karena ring 1 ini diisi orang-orang yang nggak tamak, nggak suka proyek yang banyak untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tapi holy person ini benar-benar mementingkan negara dan Tuhannya, serta bagaimana menjaga para pemimpin negara dari hal-hal yang bersifat kurang baik.
kondisi para penyelenggara negara yang tentu saja disumpah atas nama Tuhan. Jadi setiap pemimpin negara itu kan, dan para apa ya, pejabat-pejabat itu kan pasti kalau diangkat pasti atas nama Tuhan, demi Allah dan seterusnya. Dan itu kan pasti mereka bersumpah untuk menyejahterakan rakyat. Nah, dengan adanya sumpah ini tentu saja dengan adanya dikelilingi oleh Holy Person, akan mereka pemimpin negara dan pemimpin pejabat mulai dari desa, camat, bupati, wali kota, gubernur sehingga tingkat atas di kementerian, maka lebih kondusif dan memiliki motivasi tinggi dan mengurangi keluhan dalam menjalankan tugas sebagai pegawai atau aparatur sipil negara. Pemimpin negara dalam konteks manajemen bintang ini adalah orang yang semestinya memiliki moralitas tinggi atau setidaknya memiliki kemauan kuat untuk memberikan contoh yang baik kepada para timnya dan rakyatnya. Para tim itu maksudnya menteri, pejabat-pejabat penting di negara tersebut. Dengan demikian dalam konsep manajemen bintang ini yang diperlukan adalah pemimpin negara yang tidak mementingkan diri sendiri, kelompoknya, apalagi mementingkan kepentingan oligarki atau pengusaha yang menyandera ya dirinya, maksudnya menyandera pemimpin negara dalam pengelolaan sebuah negara. Persyaratan utama menjadi pemimpin negara dan para aparatur sipil negara mulai dari desa hingga pusat yang kesemuanya didanai dan dibayar oleh uang rakyat adalah mereka yang mau sukarela dan ikhlas tanpa tendensi ambisius kenikmatan duniawi, keserakahan dan kekuasaan duniawi, namun lebih pada kecintaan berbakti kepada negara secara ikhlas, tulus, walaupun mereka tidak digaji resmi oleh negara, tetap ya diberikan uang ya yang sepantasnya, tapi tidak dalam konteks gaji yang terlalu memberatkan negara juga gitu. Tapi ya mereka juga diberi diberikan makan yang cukup, diberikan ya sepantasnya lah ya kehidupan mereka selama mereka bertugas menemani pemimpin negara. Dan mereka hanya mengharapkan ridho dan karunia Tuhan semata dan pahala akhirat. Dengan kunci moralitas nomor 1 ini sebagai persyaratan, Pak, tentu saja menjadi salah satu persyaratan para pegawai pemerintahan di berbagai bidang. Itu tadi mulai dari pemimpin desa hingga pemimpin pusat. Ini adalah mutlak untuk mendorong apa? Mendorong negara menjadi lebih berdaulat, berkuasa penuh tanpa disetir atau dikuasai oleh golongan tertentu. Siapa? Golongan tertentu? Ya bisa pengusaha tadi ya, para oligarki ataupun penguasa lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Bisa jadi juga disetir oleh dalam dan luar negeri. Jadi di setiap negara kan macam-macam ya, ada yang negara tersebut berdaulat penuh, ada yang masih disetir negara lain, dan itu di dunia ini beraneka ragam ya kondisi-kondisi tersebut. Nah, dengan adanya konteks pertama ini, konteks moralitas, maka diharapkan akan lebih berdaulat. Nah, karena mereka tidak memiliki kemauan untuk merdeka secara penuh. Negara harus mau berdiri dan tegak dengan pancaran nilai-nilai moralitas para penyelenggara negara untuk memperkokoh negara menjadi lebih berkuasa secara penuh. Maksudnya apa? Negara harus berkuasa penuh lebih dari segalanya. Artinya semua rakyat, pengusaha, penguasa daerah, atau siapapun yang ada di dalam negara tersebut harus menghormati dan mentaati konstitusi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan nilai moralitas yang tinggi ini di semua level pemerintahan akan membendung sesuatu upaya-upaya korupsi, kolusi dan sebagainya, yaitu pengaruh para pengusaha atau oligarki serta mafia lainnya. Jadi ini untuk membendung nilai-nilai moralitas ini, untuk membendung dari pengaruh penguasa dan pengusaha dan oligarki serta mafia-mafia yang ada di negara tersebut. Moralitas akan memberikan angin segar bagi sebuah negara untuk menuju rel perjuangan negara ke titik kemakmuran, kebesaran negara, dan bahkan mampu merubah situasi geopolitik dunia. Dengan kekuatan moralitas tersebut, juga akan membendung pengaruh asing untuk menguasai atau menjajah secara ekonomi, politik, militer, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Pengaruh moralitas yang ditunjukkan dengan baik oleh pemimpin negara, jadi pemimpin negara itu memberi contoh yang baik ya, jadi dia tidak boleh korupsi, tidak boleh melukai rakyat, tidak boleh mengkhianati rakyat, dan seterusnya. Jadi hidup sederhana, hanya berbakti kepada Tuhan dan negaranya, tidak mementingkan kekayaan dan seterusnya ya. Karena pemimpin negara kan adalah milik rakyat kan, bukan milik satu atau dua kelompok, bukan milik satu keluarga. Pemimpin negara adalah pemimpin seluruh, milik rakyat semuanya, dari A sampai Z. Itu adalah milik rakyat. Jadi harus menunjukkan contoh-contoh yang baik selama dalam
tugasnya tersebut. Dan ini tentu saja memberi contoh juga yang baik kepada jajarannya. Jadi kalau pusatnya baik, pasti jajarannya kalau mau korupsi juga akan sungkan juga karena atasannya juga tidak dikuasai mafia, tidak disetir mafia, tidak dikuasai oligarki, benar-benar dia bebas berkreasi, membangun bangsa dan negara dan seterusnya. Dan ini otomatis pengaruh moralitas ini yang ditunjukkan oleh pengguna negara, ya otomatis seluruh jajarannya juga ya, mulai dari pegawai pegawai kementerian, pegawai dinas-dinas, pokoknya staf pegawai negeri ya, aparatur sipil negara dari pusat hingga desa itu dan juga penegak hukum serta militer kepolisian ini tentu kalau memberi contoh yang baik akan menyumbang signifikansi apa etos kerja yang lebih dahsyat dan terukur. Karena apa? Karena semua yang ada di dalam satu tim pemerintahan adalah bersuara satu, yaitu demi negara dan demi Tuhan, bukan demi dirinya sendiri atau kelompoknya. Mereka para ASN, para aparatur sipil negara tetap digaji yang pantas oleh negara, namun mereka tidak dapat melakukan penipuan atau kepada rakyat atau penimbunan kekayaan, apalagi berjualan atas nama negara. Yaitu jangan sampai ada penjualan atas nama negara mulai dari aset daerah hingga aset pusat. Ini tidak boleh. Jadi negara nggak boleh berdagang. Maksudnya negara nggak boleh berjualan gitu. Dan itu harus negara harus memberikan kepada rakyatnya. Bukan pemerintah yang malah berjualan menjual aset-aset negaranya. Jangan. Di sini dalam konteks moralitas ini. Mereka tidak dapat menjadi pengusaha dan tidak boleh memanfaatkan ya, pemimpin negara itu tidak boleh saudara memanfaatkan apalagi anaknya dan sebagainya jabatannya itu kepentingan bisnis dan usahanya. Dan mereka harus benar-benar bersih dari itu semua. Bahkan mereka harus rela mati untuk negara seperti seorang prajurit yang siap ditembus oleh peluru saat menghadapi musuh. Jadi pada saat seorang prajurit atau tentara itu pada awal kontraknya adalah kontrak mati untuk negara. Inilah seperti ini pemimpin negara. Pemimpin negara siap untuk menghadapi segala risiko karena dia adalah milik rakyat dan dia bukan milik satu kelompok tadi sehingga dia harus bersih dari segala macam hal-hal yang bersifat korupsi dan sebagainya dan dia siap tempur menjadi pengayom rakyat bukan malah menjadi pembunuh rakyat. Jika pemimpin negara dan seluruh elemen aparatur negara ingin kaya, boleh saja. Tapi mereka harus dengan rela hati meninggalkan jabatannya. Mereka harus keluar dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian apa saja lah ya, Pertanahan, Menteri Perekonomian, dan mereka boleh menjadi kaya, tapi keluar dari sistem itu tadi, sistem pemerintahan, dan mereka jadi pengusaha boleh kaya atau berwirausaha secara mandiri. Tapi kalau mereka ingin tetap di situ, mereka harus benar-benar niatnya bukan untuk niat kekayaan, tapi niat pengabdian. Makanya pengabdian itu number one, ya nomor satu. Jadi kembali ke moralitas. Mereka dapat menentukan gaji sendiri otomatis kalau mereka jadi pengusaha, mereka punya pasar sendiri dan bertaruh ya di kancah lokal, nasional maupun internasional. Itu wajar ya kalau mereka keluar dari sistem pemerintahan, mereka jadi pebisnis. Namun mereka tidak boleh memanfaatkan kedekatan para penyelenggara negara jika mereka sudah keluar dari sistem pemerintahan yang sah. Jadi kalau misalnya menteri itu sudah keluar, ya walaupun dia kenal dengan presidennya, keluar dengan emirnya, kenal dengan rajanya, dia tidak boleh memanfaatkan kedekatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi tetap bermainnya secara fair gitu ya dalam kompetisi bisnisnya. Gaji dan insentif sudah disiapkan oleh negara untuk para pemimpin negara dan seluruh aparaturnya itu tadi dari presiden atau raja atau ratu sampai ke bawah sampai di wilayah desa. Gaji mereka harus layak ya, jangan sampai gaji mereka juga tidak bisa untuk memenuhi standar hidup. Nah, tentu saja negara harus memberikan kelayakan yang pantas ya kepada para pegawainya sehingga ya tidak ada keluh kesah, apalagi ya keluh kesah boleh tapi jangan terlalu berlebihan karena mereka begitu diangkat sebagai abdi negara, namanya abdi kan mengabdi. Ya berarti tidak boleh meminta kekayaan ya, tetapi ya harus pantas lah negara memberikan gaji yang pantas dan seterusnya ya untuk anak cucunya dan seterusnya untuk untuk anak keluarganya, istri anak dan keluarganya dan seterusnya atau untuk suami dan keluarganya. Nah, dengan adanya hal ini maka moralitas ini menjadi syarat mutlak yang tidak dapat diganggu lagi. Jika mereka melakukan pelanggaran kinerja, pelanggaran hukum dan terdapat keluh kesah apalagi memberontak kepada negara, mereka akan dihukum secara langsung dan lebih berat hukumannya daripada masyarakat sipil yang tidak mengelola negara. Jadi
kalau ada seorang pegawai di desa, camat dan seterusnya itu memberontak, hukumannya lebih keras daripada masyarakat umum karena mereka adalah abdi negara tapi memberontak tapi menjadi pengkhianat dan seterusnya. Ini hukumannya lebih lebih ini ya lebih lebih keras daripada yang bukan aparatur sipil negara. Jika sebuah negara di dunia ini dikuasai oleh para pengusaha yang tamak atau greedy tadi, maka hal ini membuat negara tidak mungkin akan bergerak, tidak bisa berdaulat dan nggak mungkin kaya sebuah negara kalau dikuasai oleh segelintir orang. Karena mereka urusan ekonomi dan bisnis dikendalikan oleh kelompok itu aja. Atau mungkin mafia itu aja, mafia beras, mafia perdagangan ini ekspor impor dan sebagainya, bahkan mungkin perminyakan dan sebagainya, ini mafianya itu aja. Nah ini kalau ada di dalam tubuh pemerintah dan dia nempel di pemimpin negara, maka otomatis berbahaya negara tersebut. Maka ini harus dilakukan tindakan ya supaya tidak terjadi seperti itu. Harus ada keras hukuman kepada para mafia dan oligarki tadi yang menempel di tubuh pemerintah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, prasyarat manajemen bintang ini tidak dapat terrealisir jika negara masih takut ya, tanda kutip takut pada orang per orang atau pada kelompok atau jika negara tanda kutip masih takut menghadapi pengusaha atau orang yang kaya raya yang uangnya nggak terbatas banyak banget ini. Karena jika negara masih takut menghadapi mafia dan oligarki, pasti akan selalu mengganggu jalannya perekonomian. Karena otomatis uangnya akan lari ke mereka, bukan lari ke rakyatnya. Dampak dari penguasaan negara di tangan pengusaha melalui dukungan pemilu, mulai dari daerah hingga pusat, sampai dukungan pengusaha di tubuh anggota dewan, bahkan mungkin pengusaha ini menguasai militer dan kepolisian. Artinya apa? Pengusaha dan kelompoknya otomatis karena saking kayanya dapat membeli para penyelenggara negara, mulai ya dari kepala desa, bupati, wali kota, bahkan bisa jadi pemimpin negara itu bisa dibeli tanda kutip oleh pengusaha, artinya disandra gitu ya. Karena mereka butuh dana untuk kampanye, pemilu dan sebagainya. Begitu pemilu ataupun setelah selesai mereka menang, mereka menagih janjinya untuk meminta proyek. Dan itu memang wajar ya. Tetapi kalau ini berlaku terus-menerus, negara itu akan disandra, nggak akan menjadi negara yang makmur gitu. Oleh karena itu bagaimana solusinya supaya tidak seperti itu? Ya negara harus berani melawan mafia dan seterusnya. Negara harus lebih kaya daripada mafia. Negara harus lebih kaya daripada pengusaha. Maka dalam konteks di dalam manajemen bintang ini, maksimal kekayaan orang-orang gabungan pengusaha dan semuanya orang-orang di dalam negara itu maksimal di bawah 50%. Di atas 50% itu adalah kekayaan negara. Jangan sampai negara hanya 20%, kekayaannya mafianya 80% atau pengusahanya 80%, ya otomatis akan menyetir negara. Ya bisa beli polisi, bisa beli tentara, bisa beli apa aja gitu ya, bahkan bisa beli menteri karena mereka punya uang yang banyak gitu. Maka ya nah, sehingga negara itu benar-benar tidak akan pernah merdeka dalam arti yang sebenarnya. Benar merdeka, tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan program dengan baik untuk kemakmuran rakyat. Tentu negara tersebut akan melenceng dari tujuan berdirinya negara, itu untuk berdaulat secara penuh berdasarkan konstitusi untuk mengantarkan rakyat secara sejahtera. Namun jika terlalu terus-menerus dijajah oleh para pengusaha atau orang antek-antek asing atau mafia, maka negara adalah sebagai tunggangan material atau sapi perahan para pengusaha untuk memperalat negara beserta seluruh aparat pemerintah dan pegawai mulai dari desa hingga istana negara. Memang tidak semuanya, tetapi jika artinya tidak semuanya bisa dibeli ya, banyak juga pegawai-pegawai yang masih murni, suci dan sebagainya. Tapi kalau sistemnya tidak didukung dengan aspek moralitas yang nomor satu ini, ya tentu saja akan orang-orang baiknya akan kalah dengan orang-orang yang tadi mau disuap oleh pengusaha dan seterusnya. Pengusaha pasti akan lebih berani dan sombong jika mereka sudah mengendalikan dan membayar serta menyuap bahkan membeli aparat penegak hukum, para pejabat negara hingga pemimpin negara. Pengusaha atau yang dikenal dengan oligarki tidak akan artinya sekumpulan orang yang menguasai bisnis tertentu ya, hanya itu aja, itu oligarki. Dia tidak rela jika uang yang ada di tangannya dan keluarganya serta kelompoknya jatuh ke kas negara. Ini uangnya itu mau kas kemana? Apakah kas ke negara atau kas para oligarki? Kalau selamanya masuk ke kas oligarki ya selamanya juga negara kasnya akan kosong, kurang minus bahkan hutang ke luar negeri. Ya lagi-lagi jadi sapi perahan, tunggangan materialis tadi.
dengan tunggangan material dari para pengusaha. Jadi negara diperalat kayak gitu loh. Mestinya kan negara yang memperalat pengusaha, mestinya negara yang menghukum pengusaha yang nakal, mestinya negara yang berdaulat, mestinya negara yang berani karena yang punya kan negara bukan orang. Negara kan punya tanah, punya apapun juga, punya kedaulatan penuh untuk mengatur mereka, bukan pengusaha yang mengatur negara, mestinya negara yang mengatur pengusaha. Itu loh. Makanya perlu tadi pemimpin yang moralitasnya tinggi, yang tidak takut mati, tidak tersandera oleh ekonomi dan seterusnya. Dan itu harus ada undang-undangnya pastinya, undang-undang moralitas negara otomatis dalam konteks penyelenggaraan negara ini. Jadi selamanya rakyat ini akan dibodohi, dimiskinkan secara sistem ya, oleh sebuah sistem yang diatur atau skenario ini diatur oleh para pengusaha yang tamak dan para penguasa negara yang ya mau disuap, kemudian pakai pemerintahan yang rakus, dan bahkan ini apa dari luar negeri juga kadang-kadang ya pasti ingin menghancurkan negara yang lain kan gitu kan, sehingga akan terjadi kehancuran yang tidak yang parah ya, sehingga rakyat akan merasa sedih untuk hal ini dan akan menderita. Jika hal ini terjadi maka banyak seluruh elemen dikuasai oleh para pengusaha yang greedy tadi, maka negara melalui pemimpin negara yang baru atau lama harus merubah sistem konstitusi. Nah, ini harus diubah sistem konstitusinya, yaitu bagaimana menebas dan membunuh serta memiskinkan siapa saja yang berani membeli negara. Sebut saja di Singapura itu dimiskinkan orang yang korupsi, orang yang nakal dan sebagainya, sehingga dimiskinkan itu artinya dari mulai yang korupsi itu ayahnya, anaknya dia dokter, dokternya itu izinnya dicabut, anaknya punya anak ya itu cucunya dia punya usaha usahanya dicabut, jadi dimiskinkan. Di Singapura sudah melakukan itu, bahkan di Cina pun sudah berani malah ditembak langsung bagi mereka yang koruptor ataupun pengusaha-pengusaha yang mau mengendalikan negara. Makanya negara harus mengendalikan pengusaha, bukan pengusaha yang mengendalikan negara. Mereka pengusaha memang boleh kaya raya, boleh. Siapa yang melarang negara untuk siapa yang melarang seorang atau pengusaha untuk kaya raya? Boleh, tapi di dalam undang-undang negara tersebut harus kekayaan penguasaannya maksimal mereka hanya 30%. 30% dari kekayaan negara. Jika lebih dari 50% atau lebih dari itu, ini tidak balance gitu loh. Nah, jika kekayaan pengusaha di atas kekayaan negara, maka pasti terjadi transaksi ekonomi kotor dan pembelian para pejabat serta menyandera negara tersebut selamanya. Dan ini harus dilakukan suatu perubahan yang secara bertahap. Oke lah, yang lalu biarlah berlalu. Selama undang-undang dan ketentuan dahulu, biarlah memburu para pengkoruptor, pejabat yang korup, mungkin sistemnya dahulu. Namun jika ada seseorang pemimpin negara yang berani dan didukung oleh rakyat serta para ulama, serta militer, dan dia pemimpin negara itu berani melakukan revisi undang-undang, sistem undang-undang yang tegas, yaitu negara harus di atas para penguasa dan pengusaha, dan negara harus berdaulat, dan negara tidak boleh dijajah oleh siapapun, tidak boleh didikte atau oleh siapapun, mulai dari ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lainnya. Maka negara tidak boleh dikendalikan oleh segelintir orang di dalam tubuh pemerintahan yang disokong oleh para mafia dan oligarki. Sehingga perubahan undang-undang dan pengesahan undang-undang baru tersebut bisa dilakukan setelah pelantikan seorang presiden atau perdana menteri atau raja ratu dilantik secara sah. Nah, saya itulah dibutuhkan apakah beliau-beliau ini berani, apakah raja berani untuk merubah undang-undang itu? Apakah ratunya berani merubah undang-undang itu? Apakah perdana menterinya berani merubah undang itu? Apakah presidennya berani merubah undang-undang itu? Otomatis berubah melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya, ya atau konsel kan itu. Nah, mereka harus terbebas dari para sandera pengusaha. Makanya harus ada undang-undang yang baru. Dan tidak boleh hutang sama sekali dari para pengusaha. Nah, dengan kekuatan dan kebebasan tersebut, maka pemimpin negara yang baru itu dapat membuat undang-undang negara di atas pengusaha dan penguasa. Nah, ini. Jika hal tersebut sudah ditok palu disahkan oleh DPR, oleh Dewan Perwakilan, maka tahun depan dan seterusnya negara tersebut berdiri sampai kapanpun juga, karena akan lebih kuat dan konstitusinya dan ini dilaksanakan oleh pemimpin negara seterusnya dari mulai satu generasi ke generasi berikutnya. Oke lah, biarlah yang dahulu korupsi nggak apa-apa, kita ampuni ya, diampuni ya. Tetapi eh, diproses secara hukum yang wajar. Tapi ke depan jika mereka masih melanggar lagi, mungkin ya itu tadi bukan mungkin ya, undang-undang yang baru itu juga harus jelas menghukum para
koruptor dan menghukum, menembak, ataupun apapun tergantung sistemnya. Karena setiap negara itu berbeda-beda untuk menghukum para koruptor dan orang-orang yang terlalu apa ya, menyandera negara. Oke. Yang kedua adalah di sini dikatakan apa ya? Pilar kedua adalah harus ada satu komando kerja secara transparan. Jadi satu komando kerja secara transparan. Dan ini otomatis harus terintegrasi dan otomatis juga harus ada penegakan hukum yang tanpa pilih. Jadi di dalam konteks ini kita harus mempunyai satu sistem yang namanya satu komando, ya, satu komando untuk pekerjaan apa? Untuk pekerjaan yang bersifat apa ya? Negara mendelegasikan dari satu titik ke titik lainnya, tapi tetap satu komando dari pusat. Itu harus satu komando presiden, satu komando perdana menteri, satu komando raja atau ratu atau emir dan sebagainya. Jadi tidak boleh di bawahnya itu kemudian tidak taat sama pemimpin. Ya semuanya harus sami wa ata'na, harus taat, siap dan taat sama umaro para pemimpin, dan ulama itu tadi, ulama-ulama yang orang-orang yang suci tadi. Dan ini harus dibuatkan suatu sistem yang transparan, terintegrasi, dan otomatis penegakan hukumnya harus tidak boleh tanpa atau tebang pilih. Jadi harus benar-benar untuk semuanya. Nah, dengan demikian, dengan nomor 2 ini, pilar yang kedua ini adalah penting setelah moralitas pemimpin terbangun. Dalam konteks manajemen bintang ini, maka kepemimpinan yang ini harus otoriter. Jadi saya pribadi sebagai ilmuwan sangat mendukung pemimpin yang otoriter, tapi otoriter yang humanis, yang pro rakyat, bukan untuk otoriter untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok. Artinya apa? Artinya kepemimpinan dengan tangan besi tidak masalah, namun memiliki moralitas tinggi untuk membangun bangsanya. Tidak ada masalah. Jadi tangan besi itu nggak masalah. Karena memang harus diperlukan itu, karena kondisi darurat misalnya, sekarang darurat pangan, kemudian nggak ada tangan besi dari atas, bagaimana akan menghukum orang-orang yang di bawah yang akan selalu mengganggu masyarakat karena pangan tidak ada dan mengacaukan semuanya. Harus satu komando dari mulai bupati, kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya sampai ke atas, sampai menteri-menteri harus taat sama presiden, harus taat sama perdana menteri, raja, dan ratu, dan seterusnya. Satu komando. Artinya apa? Kepemimpinan yang dengan tangan besi namun memiliki moralitas tinggi ini perlu untuk membangun bangsanya. Satu komando di sebuah negara lebih efektif dibandingkan dengan terlalu banyak komando atau rantai kepemimpinan di bawahnya. Jadi cukup satu komando aja. A ya A. Misalnya di waktu zaman COVID dulu ya, kalau misalnya pemimpin negara mengatakan semuanya harus vaksin, harus vaksin semuanya. Ya kalau ini ada vaksinnya dan enggak ya repot juga. Dan harus tegas, harus otoriter kayak gitu. Dan semuanya harus satu komando. Nah, jika mata rantai komando terputus, misalnya dari gubernur terputus gitu ya, dari presiden terputus ke gubernur, maka akan mengakibatkan terputusnya sistem kerja yang produktif, bahkan akan melenceng serta menimbulkan kefatalan dalam kebijakan negara melalui pemerintah. Jadi gubernurnya udah nggak nurut lagi sama presidennya, ya misalnya karena beda partai misalnya gitu ya. Oh ini bagusnya ini pangannya diatur seperti ini seperti. Padahal sudah ada undang-undang pangan misalnya, undang-undang darurat pangan. Nah, ini nggak nurut. Ya udah kacau balau, tidak ada satu komando. Nah, misalnya memang ada daerah-daerah yang yang memiliki eh, keluasan dalam mengelola atau otonomi ya. Tapi kan dalam konteks-konteks krisis kayak pangan, krisis kayak kondisi-kondisi alam yang sekarang lagi unpredictable ya, yang seperti ataupun krisis ataupun karena terjadi perang, ini kan harus jelas rantai komandonya supaya segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sebenarnya pemimpin negara tidak harus terlalu banyak memberi komando karena semua sudah tertuang dalam konstitusi yang telah disebutkan pada pilar pertama. Sehingga sebagus apapun konstitusi ya, ini undang-undangnya bagus banget nih, udah ada undang-undang A, B, C, tapi manusianya tidak menjalankan ya sama aja. Nah, dalam hal ini adalah pemimpin negara tidak menjalankan amanat konstitusi dan tidak memiliki moralitas tinggi, maka hal ini akan mengakibatkan tongkat komando berantakan. Karena apa?
Tongkat komando itu harus dipimpin oleh pemimpin yang suci, pemimpin yang baik hati dan pro rakyat dan seterusnya. Dan ini sangat 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 penting sekali untuk apa namanya untuk perjalanan seorang pemimpin ya di dalam mengelola negara. Nah, satu komando nih perintah untuk memudahkan jalannya ini memudahkan jalan sistem pemerintahan. Memang tidak harus militer ya. Sebuah negara dipegang oleh militer itu nggak harus. Tapi otoriter orang sipil juga boleh militer, apa boleh otoriter. Misalnya di suatu negara atau emir entah itu raja atau apa itu boleh otoriter, otoriter yang pro rakyat, otoriter yang humanis. Nah, kalau sudah seperti ini sudah otoriter, satu komandonya lebih gampang. Sehingga pembangunan dan kebijakan pemerintah ini tidak lagi parsial, tapi namun secara holistik, pasti holistik. Nah, semua struktur di bawahnya tentu saja tidak berani mendebat atau ya tetap ada demokrasi tetap, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ada kasus-kasus yang kesulitan, rakyat mengalami kesulitan pangan, kesulitan untuk mencari pekerjaan, kesulitan untuk mengatasi adanya perang misalnya seterusnya. Nah, ini harus jelas komandonya, harus otoriter, sehingga tidak banyak perdebatan. Karena lihat konteksnya. Kalau konteksnya urgent dan sebagainya, terlalu banyak debat yang nggak selesai-selesai. Nah, itu akibatnya berantakan. Nah, kalau di militer kan juga jelas. A ya A, B ya B. Gitu. Jadi dari mulai jenderal ke bawah, kolonel dan seterusnya sebagainya, sampai ke bawah prajurit itu jelas rantai komandonya. Nah, ini harus diimplementasikan di sebuah negara, harus jelas komandonya. Tapi itu tadi, militer yang pro rakyat. Itu pemimpin yang otoriter tapi pro rakyat. Bukan militer atau pemimpin negara yang otoriter tapi malah menimbun kekayaan untuk anaknya, untuk keluarganya dan kelompoknya. Itu tidak sesuai dengan konsep ini. Dan ini tentu saja ya otomatis konstruksi instruksi itu harus seragam, harus kompak ya. Yang diinginkan itu apa ya dalam mengatasi masalah-masalah tadi, masalah krisis pangan, energi dan seterusnya itu harus jelas dan tidak boleh menyimpang dari kebijakan itu sendiri. Manajemen satu komando yang efektif untuk menangkal terjadinya chaos dan biasanya kan kalau terlalu banyak demokrasi ini debatnya terlalu panjang gitu nggak selesai-selesai. Nah, makanya dengan proses demokrasi saat ini memang adanya Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak masalah. Harus ada usulan kritikan nggak apa-apa. Namun selama tidak keluar dari esensi konstitusi. Jika anggota dewan dalam hal ini yang dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat melakukan kecurangan atau dibeli oleh pengusaha untuk kepentingan ini itu dan sebagainya, misalnya dibeli untuk menggolkan undang-undang yang pro sama pengusaha tapi nggak pro rakyat. Nah, ini harus segera dihukum oleh negara karena mereka pakai uang rakyat. Dan ini hukumannya secara langsung. Jadi tidak perlu nunggu pilkada dan sebagainya, mereka langsung dikeluarkan dari anggota DPR. Kemudian yang menteri melakukan korupsi atau apa ya langsung diberhentikan secara automatically ya karena itu masalah jadi tidak perlu ini ya berkepanjangan dan diganti dengan menteri yang lebih baik, lebih bijaksana dan seterusnya, lebih soleh, lebih baik dan seterusnya yang pro rakyat ya. Nah, prinsip kontrol agama apapun juga ini memang perlu untuk mengontrol itu semuanya. Dan otomatis di dewan itu perwakilan itu banyak ada utusan golongan, agama dan seterusnya. Nah, ini mewakili bagaimana rakyat itu memberikan suatu solusi, tapi itu tadi harus tetap samina wa ta'na, tetap taat sama pemimpin. Peningkatan kerja setiap aparatur negara mulai dari desa hingga istana terus dilakukan pemantauan secara integralistik dan transparan. Nah, laporan dari kinerja ini dapat diakses oleh masyarakat secara transparan dan online. Kenapa online? Supaya memudahkan orang dari detik ke detik, menit ke menit, para menterinya bisa ngecek bener nggak bawahannya itu kerja bener nggak di desa itu kerjanya sesuai nggak dengan instruksi presiden, instruksi raja, instruksi emir dan seterusnya. Apakah mereka sudah benar-benar menjalankan tugasnya yang di kepala desa, di kecamatan, dinas pertanian, dinas peternakan, mungkin dinas apa yang lain, lingkungan hidup dan sebagainya, itu apakah dinas pendidikan apa sudah menjalankan apa belum. Nah, dicek secara integrasi online. Jadi ada software yang menghubungkan antara para kantor mulai dari kantor desa, kantor camat dan seterusnya itu sehingga presiden atau pemimpin negara itu tinggal ngecek, oh ini datanya real time nih dari provinsi ini orang ini kerja beneran bisa dipantau dia.
dia apakah sedang santai kerjanya atau apa. Jadi pemantauannya banyak sekali dari berbagai sisi. Dan ini saya ingat juga waktu saya kuliah di Australia, di mana-mana banyak CCTV. Sehingga orang mau berbuat istilahnya ngebut ya, naik mobil nggak berani karena pasti akan diberi surat oleh kepolisian untuk bayar denda dan seterusnya. Dan di mana-mana itu bahkan di gurun Australia pun ada CCTV yang memudahkan pemantauan sehingga sangat terjadi peningkatan keamanan sehingga kriminalitas akan menurun dan ini benar-benar terintegrasi online gitu ya, jadi bisa dipantau gitu ya melalui sistem yang terintegrasi. Memang juga kritikan ya tetap juga bisa ditampung, kritikan dari masyarakat, anggota dewan terhadap atau pihak manapun yang ingin membangunnya, bukan meruntuhkan ya, bukan menjatuhkan, tapi kritik membangun, memberi solusi kepada pemerintah. Misalnya nih, ini ada banyak kekurangan ini nih guru di satu tempat. Ini gimana solusinya? Nah, jadi rakyat tidak hanya atau aktivis tidak hanya mendemo pemerintah, tapi ini loh solusinya. Mungkin bisa diambil dari guru-guru dari pulau lain yang sudah cukup matang, siap diterjunkan di guru sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan seterusnya. Jadi tidak ada prinsip apa ya kekacauan di dalam demonstrasi. Boleh demonstrasi, boleh ini, tetapi dalam konteks yang solutif, bukan yang kritik saja atau mencari kesalahan saja dari pemerintah. Dicari terus kesalahannya, ya nggak bisa jalan-jalan nanti. Yang penting adalah dicari bagaimana untuk solusinya. Nah, ini solusinya apa? Oh, jembatannya putus, solusinya gimana? Masyarakat ini gimana? Usulannya, oh gini, 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 gini. Pemerintah oke, dananya sekian, oke. Rakyat ada segini, gotong royong. Jadilah gitu. Jadi tidak cepat gitu loh, tidak terlalu berbelit administrasinya. Nah, sistem kinerja dalam bentuk sistem manajemen terintegrasi online atau e-work ya, ini e-electronic work jadi di mana seluruh kode-kode pegawai pemerintah mulai dari desa hingga istana dapat dipantau online pergerakan setiap hari. Tugas pokok pekerjaannya apa, melakukan apa. Nah, setelah melakukan pekerjaan, apakah melakukan pekerjaan atau membantu temannya atau untuk kepentingan masyarakat atau dia hanya terus langsung pulang dan seterusnya. Nah, itu bisa kelihatan di CCTV. Oh, ternyata di CCTV orangnya masih ngerjain tugas-tugas di kantor camat, di dinas kesehatan dan seterusnya. Nah, ini kelihatan dari CCTV yang bisa dipantau oleh seluruh negara. Nah, bagaimana dengan daerah yang nggak ada CCTV? Ya, negara harus menginvestasikan semaksimal mungkin untuk segera itu. Australia yang segede itu satu benua, itu semuanya itu CCTV, internet itu sangat luar biasa. Dan di negara-negara yang lain, ya juga seperti itu. Jadi memudahkan koordinasi. Memang perlu anggaran besar ya, tetapi dengan kontrol itu menjadi lebih mudah dengan teknologi. Nah, bagaimana memang nggak bisa nih masuk ke situ apa teknologinya? Ya udah mungkin dengan cara manual, tapi manual yang tetap ada komunikasi yang dicari solusinya sehingga tetap ada kontrol kerja dari pusat. Nah, dengan sistem yang terkontrol ini memungkinkan kecil sekali tindakan korupsi, kemudian pergerakan produktivitas pegawai akan lebih meningkat pesat. Nah, sering dengan gaji mereka juga ada kreativitas dan otomatis mereka ada kreativitas untuk meningkatkan apa ya kinerjanya ya. Tapi pasti juga mereka juga ada reward and punishment ya, yang nanti akan dibahas oleh pada pilar berikutnya. Dengan adanya reward and punishment ini, mereka akan memiliki harapan hidup yang lebih baik karena bukan hanya gajinya, pasti akan mengandalkan insentif yang ya dari negara ya kalau kinerjanya baik dan seterusnya. Jika pegawai sudah melakukan pelanggaran, apalagi melanggar negara secara konstitusi, maka tentu akan dipenjara, bahkan mungkin akan dimiskinkan oleh negara gitu kan. Nah, orang-orang yang taat dan patuh secara moralitas terhadap landasan utama dalam pekerjaan mereka tentu tidak akan mudah mengeluh dan ini negara akan memberikan reward, nanti akan dibahas pada pilar berikutnya. Memang kita sadari bahwa ikhlas itu sulit, ya ikhlas itu sulit. Dan ini karena apa? Ikhlas itu kan yang hanya Tuhan yang tahu, hati kita yang tahu. Tapi setidaknya dengan sistem terintegrasi online ini dapat dipantau dari HP, dari laptop dan media sosial lainnya, sehingga dapat dengan cepat diberikan apresiasi dan penindakan. Jadi misalnya ada kecelakaan di satu tempat gitu dalam hitungan detik, masyarakat tidak perlu lapor lagi karena sudah ada CCTV dan langsung ditangani oleh kepolisian, oleh pihak-pihak terkait dinas kesehatan, rumah sakit dan seterusnya. Jadi tidak sampai pasien sampai meninggal karena terlambat penanganan. Misalnya ada huru hara di satu tempat dengan adanya CCTV, dengan adanya integrasi tadi itu akan lebih mudah gitu ya untuk memantau. Memang tidak harus apa ya sebaiknya CCTV, tapi kalau belum ada dana dan sebagainya ya
bisa lewat sosial media, lewat WhatsApp, lewat Facebook, ataupun juga saling memberikan informasi yang jelas. Tujuannya baik, tujuannya untuk membantu negara dalam konteks supaya kinerjanya semua bergerak ya. Nah, sistem offline ini memang juga ada juga sistem offline. Jadi kalau nggak ada online ya adanya offline ya. Offline itu juga bisa jadi alternatif juga. Nah, jika terjadi huru hara bencana alam sebagainya, otomatis ya memang online akan terganggu. Tetapi dengan adanya sistem offline di dalam laporan itu juga akan membantu pemerintah untuk mengambil keputusan. Misalnya ada banjir di satu daerah, nanti ada laporan orang melaporkan ke dinas terkait ya dan pemerintah itu, sehingga penanganan lebih cepat. Nah, peran besar dari kinerja pegawai dan penyelenggara pemerintahan di sebuah negara harus berlangsung. Walaupun memang tanpa bantuan secara online, tetap harus ada offline tadi, tetap bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, sistem kerja offline ini dapat dilaporkan berupa catatan harian secara manual, dan tiap bulan dapat dilaporkan kepada pimpinan yang ada di setiap instansi ya. Jadi misalnya pegawai A, B, C, D di instansi dinas apa itu ada catatan. Kalau tidak ada online, tapi kalau ada online yang lebih bagus. Nah, dari dokumen tersebut pemimpin instansi dapat melaporkan kinerja pegawai secara terbuka dan diinformasikan di papan pengumuman berikut program-program yang akan dikerjakan. Yang sedang dikerjakan dan yang telah dikerjakan. Dengan melampirkan kinerja pegawai aparatur pemerintah, maka kantor dinas masing-masing ini akan ada mempermudah masyarakat untuk memantau gitu ya. Tapi kalau ada online lebih mudah dipantau dari HP dan seterusnya. Nah, sistem online terintegrasi menurut kacamata penulis atau inventor atau saya sendiri, ini dapat dilakukan dengan totalitas jika negara tersebut sudah mengizinkan untuk diperlakukan kontrol online melalui chip manajemen. Nah, ini apa ini chip manajemen? Ini adalah ide dari saya, dari penulis ya, bahwa chip manajemen itu adalah manajemen bagaimana dilakukan apa-apa pakai chip gitu loh. Ya seperti komputer itu kan ada chipnya, HP ada chipnya. Nah, ini adalah ide dan dari penulis bahwa tiap pegawai siapapun juga ini dipasang chip, tapi tidak harus di badan ya, tidak harus disuntikkan gitu ya. Namun selama bekerja bisa ditempatkan menempatkan CCTV, tapi juga ada juga chip itu kan ada ditaruh di kacamata atau di kalung atau di pulpen atau apapun juga yang di badan pegawai itu tadi, sehingga pimpinan dapat memantau secara online pergerakan anak buahnya kemana. Nah, demikian juga pimpinan sebuah negara jika diinginkan loh ya, ini jika diinginkan oleh negara, maka dapat dipasang chip manajemen secara non permanen di tubuh presiden, raja atau ratu. Nah, ini untuk apa? Ini supaya rakyat tahu pergerakan raja ini lagi ngapain, kemana, apakah dia lagi korupsi, itu korupsi, itu ketahuan. Nah, kalau udah gini ya nggak ada yang berani jadi raja atau pemimpin ya. Tetapi pasti suatu saat ya ada generasi yang berani menjadi pemimpin yang dipantau 100% seperti ya Tuhan memantau setiap manusia di umat manusia dan makhluknya. Nah, ini setiap pergerakan ini untuk apa? Pergerakan ini untuk diketahui. Jadi semua kinerja pemimpin beserta para pejabatnya, menterinya dan sebagainya itu 24 jam itu dapat dipantau secara total oleh masyarakat. Nah, jadi kemana misalnya, oh mau ke Bali, oh benar-benar ke Bali, atau ke Amerika, atau mungkin ke Kanada atau ke luar negeri atau kemana, atau ke ke Rusia dan seterusnya, ataupun ke negara-negara lain. Itu kita tahu lah ya dari kontrol tadi, dari kontrol chip. Sehingga dia dapat mempercepat kontrol moralitas secara produktivitas kinerja mereka, rakyat dapat mengetahui pergerakan para pemimpin negara-negara. Artinya penyelenggara negara saat ini di mana sih, lagi di mana, berbicara dengan siapa dan melakukan apa. Pasti diketahui secara chip tadi kan ada CCTV-nya ya online, sehingga bisa live kayak gitu loh. Jadi seperti acara TV live kayak gitu loh. Jadi benar-benar rakyat dapat menyaksikan apakah pemimpinnya sembahyang enggak, apakah pemimpinnya membantu rakyat bener enggak, itu ketahuan bener. Jadi tapi kembali lagi ini undang-undangnya gimana kan tergantung masing-masing negara. Kalau memang diizinkan ya dipasang, kalau tidak juga kan mungkin ada solusi yang lain. Tapi ini chip manajemen ini usulan dari kami supaya mempermudah integrasi online. Jadi kalau rakyatnya mau dipantau ya pemimpin negaranya juga harus mau dipantau, karena pemimpin adalah penanggung jawab semua rakyat yang ada di negara itu. Dia bertanggung jawab kepada Tuhannya kan nanti setelah meninggal. Para pemimpin atau para pejabat, para ASN, aparatur negara kan kalau sudah meninggal kan akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, ini kan digaji oleh rakyat, otomatis harus siap dipantau oleh rakyat, karena rakyat yang membayar pemimpin, rakyat yang membayar presiden, rakyat yang membayar perdana menteri dan seterusnya. Chip
Chip manajemen ini, tapi chip manajemen ini memang dapat dilepas pada saat mereka tidak menjabat lagi. Misalnya dia sudah periode presidennya berganti, periode perdana menteri berganti, diganti perdana menteri lain. Mereka boleh dilepas karena menjadi orang biasa lagi yang tidak bertugas atas nama negara. Masyarakat bisa juga tidak, kalau masyarakat gimana? Masyarakat nggak perlu dipasang chip karena mereka tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas negara ya. Nah, jika ada seorang bupati, gubernur ketahuan korupsi, maka rakyat mengetahui secara live kan. Nah, maka nggak usah nunggu lama-lama di pengadilan, nggak usah nunggu diusut oleh dewan apa ya, dewan anti korupsi dan sebagainya. Langsung dipecat saat itu juga, diganti oleh pemimpin yang lebih soleh, lebih taat agama, lebih tidak berani apa korupsi dan sebagainya. Karena rakyat tahu. Jadi tidak perlu lagi ada apa seremonial kayak pengangkatan bupati dan seterusnya itu secara formal yang menghabiskan ya cukup banyak uang negara gitu ya. Makanya dengan sistem seperti ini maka yang penting esensinya apa? Esensinya kan pelayanan ke rakyat, bukan apa ya formalitas pelantikan. Kalau pelantikan kan atas nama Tuhan, saya sebagai bupati, saya sebagai menteri, saya sebagai pejabat ini tidak akan melakukan korupsi dan sebagainya. Itu kan ucapan dia di depan rakyat, tapi kenyataannya kan sulit dipantau gitu kan. Nah dengan manajemen ini dipantau terus gitu loh. Nah berani nggak? Nah, kalau nggak berani dia berarti kemungkinan besar niatnya bukan untuk rakyat, niatnya untuk dipuji, niatnya untuk kekuasaan, niatnya untuk pengumpulan dana, niatnya untuk kepentingan diri pribadi, keluarga dan kelompok partai serta partainya saja. Nah, berarti orang-orang yang seperti itu tidak perlu menjadi pemimpin karena takut dipantau rakyat. Padahal mestinya kan pemimpin memang harus takut sama rakyat, artinya dipantau yang membayar kan pakai uang pajak dan sebagainya. Rakyat kan udah capek. Nah, pemimpin juga ya harus siap dipantau. Nah, oleh karena itu dengan demikian pemimpin selanjutnya adalah pejabat-pejabat yang tadi kalau dari korupsi dan sebagainya diganti oleh orang lain yang telah dipersiapkan mulai dari awal, dan tentu saja penggantinya adalah melalui proses sekolah kepemimpinan sejak kecil dan seterusnya, nanti bisa diterangkan di pilar berikutnya. Sistem pergantian pegawai atau aparatur pemerintah tidak harus menunggu administrasi yang berbelit di atas, tidak perlu repot berbelit-belit. Kalau ada pelanggaran ya langsung saat itu juga langsung dikeluarkan. Kenapa? Supaya menjadi contoh ya, supaya orang yang mau melakukan korupsi dan sebagainya itu takut gitu ya. Nah, contoh saja di Singapura kalau kita itu buang sampah sembarangan ya langsung tangkap polisi, kena denda dan seterusnya. Jadi orang takut gitu. Di itu langsung aja di ini di apa dilakukan hukuman. Jika masih melanggar kedua kali apalagi pelanggaran berat bisa saja penumpukan harta maka dipecat dan seterusnya, atau ya dimasukkan penjara sesuai dengan aturan masing-masing. Nah, di sini eh, apa chip manajemen ini sangat penting sekali, dan ini eh, bisa dipasang itu tadi di apa namanya di berbagai tempat. Oke, sementara itu dulu kuliah hari ini. Kita lanjutkan kuliah manajemen bintang pada waktu yang akan datang. Karena sudah adzan, sudah dipanggil Tuhan untuk sembahyang. Terima kasih, selamat sore. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.